Shalom semuanya. Apa kabar kita yang ada di sini dan di rumah? Oke, semoga semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita. Yang ada sukacita pada pagi hari ini, sila lambai-lambaikan tangannya. Lebih tinggi lagi, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi bersyukur untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, untuk kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan hidup kita yang kudus untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa, membawa setiap kerinduan yang ada dalam hati dan pikiran kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Biar hanya Tuhan yang kita tinggikan. Biar kita semakin direndahkan, makin rendah di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita muliakan. Karena Tuhan itulah yang memberikan kehidupan yang baik bagi kita pada saat ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Oh Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini, satu hari lagi Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, ke gereja ini Tuhan, untuk kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, Allah kami yang baik, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang memberikan kehidupan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini. Bahkan Tuhan, kami telah melewati setengah tahun daripada tahun 2022 ini tanpa kekurangan apapun. Bahkan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Ini tandanya Tuhan mengasihi kehidupan kami. Ini tandanya Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami sembah di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik, Engkau begitu manis dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur untuk setiap kebaikan Engkau. Saat kami berdiam diri tanpa berkata-kata, biarlah isi hati kami senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh datang, bukan karena kekuatan kami berada di tempat ini, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan, memohon pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Tahirkan kami Tuhan, suci kuduskan kehidupan kami, agar setiap pujian penyembahan kami Tuhan pada hari ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan menjadi persembahan hidup yang harum buat kemuliaan nama Tuhan. Oh Allah yang kami agungkan, Allah yang kami muliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Beracaralah Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk memenuhi tempat ini. Kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk memenuhi setiap pribadi-pribadi kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Dalam apapun keadaan kami Tuhan, kami rindu jamahan Tuhan. Kami rindu urapan Tuhan memenuhi kehidupan kami. Mari Roh Kudus lawat setiap pribadi kami. Mari Roh Kudus lawat setiap hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus gerakkan iman kami, gerakan roh kami Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran di tempat ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Mari Roh Kudus penuhi kami, penuhi setiap ruangan di tempat ini Tuhan, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah, penuh dengan kuasa Roh Kudus Tuhan.
Biarlah kami boleh beribadah lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Biar lewat ibadah kami ini Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memansyurkan nama Tuhan di muka bumi ini. Mari Roh Kudus penuhi kami. Setiap jiwa-jiwa kami kering, setiap jiwa-jiwa kami haus akan Engkau. Penuhi kami, kenyangkan kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Oh haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Mari Roh Kudus lawat setiap hati kami. Kami rindu, kami rindu, kami rindu. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Penuhi, 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 penuhi. Kami rindu suasana surgawi memenuhi tempat ini. Kami rindu setiap sorak-sorai kami. Kami rindu Tuhan Yesus setiap pujian-pujian kami, sebagaimana di surga bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap mulut, lidah dan suara kami Bapa. Urapi kami Tuhan. Pakai setiap pribadi kami yang ada di tempat ini sebagai pemuji penyembah Tuhan yang benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya Bapa. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengambil pelayanan di tempat ini. Ya Tuhan, sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kekurangan kami mau melayani Tuhan. Bukan kekuatan kami, bukan kehebatan kami, bahkan bukan kepintaran kami melayani Tuhan. Tapi karena Tuhan telah memilih kami, karena Tuhan telah menempat kami di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Pakai setiap talenta kami, pakai setiap kelebihan yang kami ada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan, dari multimedia, dari pemain musik, bahkan pemimpin pujian yang ada di tempat ini, penuh dengan urapan Tuhan. Berikan kesatuan bakti bagi mereka. Biarlah kesatuan hati menjadi milik bagi mereka dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan yang beserta mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Bahkan Tuhan, secara pribadi kami berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani dalam pelayanan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengangkat hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan mengutus dia untuk melayani dalam pemberitaan pembawa firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Otoritas surgawi memenuhi kehidupannya. Biarlah urapan Roh Kudus Tuhan memenuhi hidupnya. Bahkan setiap firman Tuhan yang disampaikannya, biarlah semua itu menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Bahkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi teguran, menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, pakai mulut dan suaranya. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, nama Tuhan yang kami muliakan, nama Tuhan yang kami agungkan, bahkan nama Tuhan yang kami sembah. Memberkati Tuhan Yesus, bahkan saudara kami Tuhan, mungkin ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, bahkan di luar sana Tuhan, dalam keadaan apapun mereka Tuhan. Kami tidak mengetahui apa pergumulan dalam kehidupan mereka. Kami tidak mengetahui apa kekecewaan dalam kehidupan mereka. Kami tidak mengerti apa penderitaan yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Ya Tuhanku, Allah yang baik, Allah yang kekal, Allah yang manis, Allah yang hidup. Kami berdoa buat setiap pribadi-pribadi yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan, jika Tuhan Kau dapati mereka dalam kelemahan tubuh mereka, karena sakit penyakit yang mereka derita Tuhan, kami bersatu hati di tempat itu mendoakan mereka Tuhan. Kiranya kesembuhan Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan jamah setiap sakit mereka. Tuhan angkat setiap sakit mereka. Kiranya Tuhan lewat bilur-bilur darah-Mu Tuhan, dan telah tercurah di kayu salib, terjadi kuasa kesembuhan, terjadi kuasa penyembuhan bagi hidup mereka Tuhan. Buat setiap sakit penyakit mereka, agar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka, mereka boleh menyaksikan, bahkan memberikan kebenaran, berita kesaksian bahwa Tuhanlah yang telah menyembuhkan mereka, Tuhanlah yang telah mengangkat sakit penyakit mereka. Berkati Tuhan, berkati, berkati. Biar darah kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Bahkan kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa Tuhan yang sedang menderita dalam pergumulan hidup mereka, bahkan setiap kerinduan mereka. Kami berdoa di tempat ini, ya Tuhan, angkat setiap pergumulan mereka. Bahkan Tuhan kuatkan mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka. Mereka Tuhan, Kau menangkan dalam setiap pergumulan hidup mereka.
agar mereka mempunyai sukacita yang mengalir dari surga memenuhi kehidupan mereka. Apapun yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka, Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menjadi sandaran, menjadi jawaban dalam setiap kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada di gereja SAB Pohon Batu. Kami serahkan setiap ibu bapa, kami serahkan setiap anak-anak kecil, bahkan muda-mudi yang ada di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, jadikan kami ibu bapa yang mengasihi Tuhan. Jadikan kami ibu bapa yang menjadikan Tuhan sebagai ketua di dalam kehidupan keluarga kami. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengajar anak-anak kami, membawa anak-anak kami lebih dekat kepada Tuhan, membawa anak-anak kami mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka. Berikan kami Tuhan hikmat-Mu, berikan kami Tuhan kebijaksanaan-Mu. Jadikan kami sebagai ibu bapa yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada Bapa. Berkati para suami istri yang bekerja. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah semuanya berhasil di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak kami yang bekerja, bahkan yang bersekolah, bahkan yang masih dalam pangkuan ibu bapanya. Bahkan Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak yang masih dalam kandungan ibunya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, bahkan Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Biar semuanya baik di hadapan Tuhan, biar semuanya baik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur, hanya kami bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih, yes, ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja SAB Pohon Batu Tuhan, gereja yang sedang berdiri di hadapan Tuhan pada saat ini. Mari Tuhan, jadikan gereja ini sebagai satu wadah, satu tempat bagi kami untuk bersatu hati melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Pakai gereja ini Tuhan menjadi satu tubuh yang baik untuk kami melayani Tuhan di tengah-tengah Pulau Labuan ini. Bahkan kami berdoa Tuhan buat bangunan yang baru saja dibangun ini Tuhan. Kami berdoa buat pusat rekreasi ini Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, sebab sesuatu yang di luar pikiran kami Tuhan sediakan bagi kami. Berkati Tuhan proses pembangunan ini Tuhan, biar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami perlukan Tuhan, kami percaya Tuhan telah menyediakannya bagi gereja ini. Berkati setiap tiang-tiang yang berdiri kiri dan kanan, atas dan bawah, penuh dengan kemuliaan Tuhan, berdiri teguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah bangunan ini Tuhan Yesus, kami percaya semuanya ini untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, mari Bapa, berikan kami juga Tuhan yang mengelola tempat ini Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami serahkan semua proses pembangunan ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat Tuhan telah meletakkan bangunan ini di tanah ini, kami percaya tidak ada satu pribadi pun, tidak ada satu gangguan pun yang akan menghalangi pembangunan ini. Kami percaya, bahkan kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangunan ini akan berdiri teguh untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap pelayan-pelayanan yang ada di gereja SAB Pohon Batu ini Tuhan. Dari pelayanan kanak-kanak, pelayanan muda-mudi, pelayanan wanita, pelayanan wira, kami serahkan tangan pengasihan Tuhan. Biarlah pelayanan ini Tuhan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah lewat pelayanan ini Tuhan semakin mengeratkan hubungan kami sesama anggota keluarga di tempat ini. Bahkan hamba-Mu Tuhan berdoa secara pribadi di tempat ini bersama dengan setiap jemaat yang ada di tempat ini.
Kami berdoa mengangkat tangan kami Bapa, menyerahkan hamba-Mu Pastor Johnny keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana yang begitu indah, bahkan luar biasa buat hamba-Mu Pastor Johnny ini Tuhan. Saat Engkau mengutusnya ke gereja ini Tuhan Yesus, saat Engkau memberkatinya Tuhan, melangkahkan kakinya ke tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu yang indah buat keluarga ini Tuhan. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini Pastor Johnny Tuhan. Kau tambah-tambahkanlah hikmat pengetahuan-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai pelayanannya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk dibawa ke hadapan-Mu Bapa. Biarlah hikmat marifat Allah turun tercurah atas hidup hamba-Mu ini. Bahkan dimanapun Tuhan hamba-Mu ini akan melayani di masa-masa yang akan datang, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, urapan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati istri dan anak-anaknya, bahkan dalam segala yang mereka rencanakan di hari-hari yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar semuanya indah dan baik di hadapan Tuhan, penuh dengan urapan Tuhan, penuh dengan penyertaan Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, Tuhan tidak akan menelantarkan hamba Tuhan yang telah melayani, yang Tuhan telah pilih untuk melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kami klaim semuanya itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa, jikalau nanti Tuhan kami akan mempersembahkan persembahan kami, Tuhan berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkatilah setiap tangan-tangan yang belum sempat memberi pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami berikan semuanya ikhlas dari hati kami yang paling dalam. Biarlah Tuhan Yesus, semua yang kami berikan ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan mengelola keuangan ini. Biarlah hikmat daripada Tuhan turun tercurah atas hidupnya untuk mengelola keuangan gereja ini Tuhan Yesus dengan baik, untuk memperlebar kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kasih. Sekali lagi Tuhan, ini kami, setiap pribadi kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat tarian kami, lewat musik kami Tuhan, bahkan lewat tepuk tangan kami Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ambil tempat ini, penuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sekali lagi kami mengundang suasana surgawi memenuhi tempat ini. Urapan Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus memenuhi kami. Biarlah kami boleh memuji muliakan nama Tuhan dengan roh dan kebenaran di hadapan-Mu Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, tanda kami bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan, bahkan kami letak di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Saya jemput buat yang membawa kita dalam pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Bacaan hari ini adalah Yakobus 1 pasal 1 ayat 1 hingga 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila
kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketukanan, dan biarkan ketukunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jaga bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kia kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekian, terima kasih. Shalom. Pembacaan seterusnya terdapat dalam Amos 3 ayat 9 hingga 15. Tajuk besar pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siapkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbul kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan kelima, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebahagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada musbah Betel, sehingga tanduk-tanduk musbah itu akan dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom. Macam kurang kuat. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan pada pagi hari ini? Ya, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan dalam sepanjang minggu yang lalu. Mari jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia dan memuliakan Dia.
Masuk hadiratmu Tuhan.
kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang merasa sukacita pada pagi hari ini, silakan lambaikan tangan. Mari kita kibarkan panci kemuliaan Tuhan pada pagi hari ini. Surgawi, Allah sumber segalanya. Kami bersyukur Tuhan karena kami dapat hadir untuk ibadah pada hari ini. Dan kami berdoa Tuhan sebelum kami mempersembahkan sedikit daripada apa yang kami ada.
Kami berdoa, penuhilah hati kami dengan sukacita, penuhilah hati kami dengan kemurahan, penuhilah hati kami dengan kerelaan, untuk kami dapat menyumbang apa yang ada pada kami untuk pekerjaan Tuhan di gereja Pohon Batu ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau jamah setiap hati, Tuhan. Pakailah setiap jamaah-Mu, Tuhan, baik yang ada secara fisikal di gedung gereja ini, baik pun di online, yang di luar sana, Tuhan. Engkau pakai setiap pribadi, Tuhan, di dalam mereka dapat menyumbang kepada pekerjaan Tuhan di Pohon Batu, termasuklah pembangunan pusat rekreasi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah sumber segalanya. Kami memuji Engkau, kami bersyukur Tuhan di atas berkat-Mu kepada kami, dan kami percaya pada hari-hari yang akan mendatang Tuhan tetap melimpahkan berkat Tuhan kepada semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah angkat doa ini. Amin. Haleluya. Mari kita semua, kita adalah pemilihan Allah. Kita bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan bangga
ikhlas dulu kita dekat Tuhan. Mari kita mengundang Roh Kudus yang memenuhi setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Bila Roh Kudus mengubah setiap hati kita, menjamah kita. Haleluya Yesus.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Hanya Engkau adalah yang menerima segala puji-pujian, Allah yang layak menerima segala sembah. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Raja yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kami memuji-muji kebesaran-Mu ya Bapa, mengagungkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami yang agung, yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Biar Engkaulah yang terus berperkara Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Persiapkanlah pikiran, persiapkanlah hati kami ya Bapa, untuk mendengar apa yang kami dengar, firman-Mu yang hidup, yang kudus, akan mengubah kami, memperbaharui hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Hamba letakkan hamba sebagai pembicara pada pagi hari ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkaulah yang berperkara. Oh haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan meletakkan semuanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita yang hadir pada pagi hari ini, mungkin yang datang pada awal tadi masih tercari-cari, adakah sukacita di hati saya. Dan mungkin di dalam beberapa waktu yang lalu ada beberapa pergumulan-pergumulan yang kita juga alami. Dan saya percaya apabila anak-anak Tuhan bersatu bersama memuji-muji, menyembah-nyembah Dia, segala belenggu, segala apapun permasalahan itu akan dilepaskan, diputuskan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini, jangan lupa juga shalom, selamat pagi yang semua keluarga SIB Pohon Batu. Dan minggu ini ya saya berdiri di sini ya seperti juga biasa, tidak seperti Pastor Johnny yang berdiri sini dalam keadaan yang sangat-sangat confident, dengan sangat-sangat. Jadi ya itu yang kita semua pelajari ya. Semua kita akan bersiap menjadi pelayannya Tuhan. Tidak di tempat ini, tetapi di mana-mana. Amin semua. Amin. Bahkan anak-anak muda sekarang saya melihat, kalau di dalam YouTube sekarangnya viral yang semua CCC, kita tengok Facebook, ya anak-anak muda berdiri di depan. Itu sesuatu yang, wah puji Tuhan, sesuatu yang berani anak-anak muda diperbaharui, diubah, bukan lagi malu-malu, ya, bukan lagi malu-malu. Oke, puji Tuhan. Oke, bagian media boleh saya akan bawa kita
mungkin lama di antara kita yang sudah tidak melihat ini ataupun tidak peduli. Oke, kita akan menonton sedikit iklan. Kita belajar ilmu sains, kalau anak-anak sekolah ini tahu dia. Ya, oke. Kita melihat ini adalah dia secara laju, telur. Ya, telur lakom. Kalau ikut 5 hingga 10 hari menetas. Selepas dia menetas, dia akan mengeluarkan ulat belungkas, kita panggil. Dan apabila dia jadi ulat belungkas, dia akan sangat kuat makan, sangat rakus makan daun. Ya, heran juga dengan badan yang kecil, ya, 2 hingga 3 minggu. Oke, mungkin gambar dia cepat. Selepas itu ulat akan menggantungkan badannya pada ranting pohon. Ya, dia jadi kepompong. Kita panggilnya kepompong. 2 hingga 3 minggu kepompong itu akan pecah. Dia akan pecah. Dan di situ jadilah si Rama-Rama. Oke, anak-anak betul kan? Mereka guru sains, tapi ini bukan guru sains nih yang mengajar. Ya, jadilah Rama-Rama. Dan apabila dia jadi Rama-Rama sudah, kitalah yang kejar-kejar dia. Semasa dia jadi ulat, berani tak kita kejar-kejar dia? Ya, semua akan lari. Ya, apabila kita melihat tadi dia jadi ulat yang gemuk-gemuk lagi, ulat yang dia lembut-lembut lagi, ya kita akan takut. Dan apabila dia menjadi ulat, itu yang kita akan pikirkan, dia sangat rakus makan. Ya, dia sangat rakus. Kalau ikut dia makan satu daun besar tu dia boleh habiskan untuk membesarkan badan dia. Dan proses seterusnya dia jadi kepompong. Dan dalam beberapa waktu, minggu, 2 hingga 3 minggu, dia diam, mempersiapkan diri dia. Ya, kita pun tidak tahu apa jadi. Kalau tidak ada macam ini, kita pun tidak tahu apa jadi. Kenapa Rama-Rama itu dari kepompong itu, dari ulat belungkas itu. Itu satu keajaiban Tuhan yang dia mau kita tahu. Dan apabila dia duduk dalam kepompong, dia ready untuk keluar dan dia keluar, dia akan terbentuk dan dipersiapkan dengan begitu lengkap, cantik dan terbang. Dan kita pun terkejar-kejar dia, anak-anak pun, orang juru foto, juru gambar pun akan ialah orang yang minat dengan Rama-Rama ini. Ya, karena dia cantik. Dan bukan setakat itu, dia juga dijadikan hiasan kalau dia awetkan. Ya, karena kecantikan dia. Oke, stop untuk di situ. Kita akan masuk di dalam sebenarnya khotbah ini. Dia tidak seperti khotbah yang selengkapnya. Ya, saya akui. Ya, dan apa yang saya share, bagi saya itulah yang memberkati saya sendiri. Ya, itulah yang menghidupi saya sendiri di dalam kehidupan ini. Dan mula-mula saya terpikir juga, saya takut tidak berapa jelas. Oke, di paparan tapi dia boleh jelas. Yang di belakang boleh nampak? Boleh. Oke. Hidup yang terus-menerus diperbaharui. Bila saya melihat diperbaharui, perkataan yang kita ambil di sini ialah diperbaharui. Baru. Kita tengok telepon sekarang nih, handphone. Tak perlu kita cari lain, handphone. Kalau kita ingat dulu, mula kita berhandphone, Nokia terkenal dulu, Nokia yang kecil saja tuh. Ya, Nokia. Dia tidak boleh terima WhatsApp. Kita tidak tahu masa itu WhatsApp, Telegram dan apa-apa saja. Kita tidak tahu perkara itu. Ya, kita ada telepon.
Kita sudah bangga, kita boleh menghubungi kawan-kawan melalui telepon. Dan kita boleh bermesej masa itu. Tidak lama, rasanya dalam 20 tahun. Perubahan begitu laju teknologi. Telepon diperbaharui dan diperbaharui. Jenama Nokia macam sekarang ni kurang sudah terkenal kan Nokia? Ya, jenama berlumba-lumba untuk memperbaharui, meningkatkan teknologi. Yang lebih mudah kita guna, yang lebih laju teknologi dia, supaya kita sebagai pengguna mudah untuk menggunakan. Dan sekarang kita juga menggunakan teknologi yang ada. Ya, kalau untuk buat slide memang satu yang sangat susah kalau kita share. Jadi sekarang ini melalui teknologi kita akan klik saja masuk dengan kawan-kawan. Begitu laju. Itulah ilmu yang Tuhan beri kepada manusia akhir zaman. Ini salah satu yang kita ingatkan, bahwa pada akhir zaman juga ilmu manusia semakin meningkat. Ya, yang tidak terbatas, tidak terkata. Oke. Pada hari ini kita akan belajar di dalam Kolose 3, sebenarnya ayat 1, tapi oleh karena saya kata slide nanti kalau type semua dia kecil. Ya. Kolose 3 ayat 1 hingga 11. Ya, tapi kita akan ambil Kolose 3 ayat 9 dan 10. Karena ini adalah sambungan dia. Jangan lagi kamu saling mendustai, kerana kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di dalam ini saya sedikit cerita. Ambil itu, mula-mula saya mau dalam terjemahan Bronyo, sebab biasa Bronyo bahasa kita, biasa orang Bronyo. Oke, yang Bible Bronyo. Saya tengok dia lain. Saya ambil lagi yang satu lagi, dia yang bahasa Malaysia, bahasa kita Malaysia. Ya, dia lain lagi. Saya kata susah juga saya mau fahami. Apa yang biasa, yang sudah kita biasa gunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi kita gunakan bahasa Indonesia, Bible Indonesia, bahasa Melayu Indonesia. Dan di sini terus-menerus diperbaharui. Adakah kita yang di tempat ini? Saya sendiri ingin terus-menerus diperbaharui. Kita tidak boleh diperbaharui sekaligus. Ya, mijik-mijik, tidak. Terus-menerus diperbaharui. Dan kita sekarang ini adalah proses pembaharuan. Ya, pembaharuan. Oke, kita teruskan. Sebab kalau kita akan baca nanti bahagian Kolose 1 ini, kita akan kembali nanti di mana kita akan membaca balik kan? Karena sebab di dalam manusia baru, di dalam Kolose 3 ayat 1 tuh, dia punya tajuk di sana adalah manusia baru. Ya, karena itu dia kata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan segala sesuatu yang duniawi. Matikan. Perkataan mati ini bukan sesuatu yang, bukan kata pengsankan. Tidak, matikan. Bermakna totally kita putus. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi yang kehidupan lama itu, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Yang itu yang satu. Nanti yang kedua kita akan sambung. Oke, next. Kita tahu jemaat Kolose, Paulus, ini adalah pelayanan Paulus. Jemaat Kolose sebenarnya
sudah mengalami kelahiran baru, seperti saya, seperti kita semua yang ada dalam ruang ini. Tetapi mereka masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan hidup lama. Apa kebiasaan-kebiasaan hidup lama mereka? Saya berpikir untuk saya sendiri, ajar saya Tuhan untuk saya melepaskan kebiasaan-kebiasaan hidup lama. Bagaimana kita harus berkenan di hadapan Tuhan kalau kita masih pegang lagi kehidupan lama, sedangkan hati kita sebenarnya mau diperbaharui. Tuhan, barui saya, perbaharui saya, tetapi kita masih lagi macam suka dengan kehidupan lama. Aku masih seperti yang dulu. Macam tu, anak-anak muda tidak tahu lagu ni. Ya, tapi baya-baya ni tahu nih, kalau yang selain itu tak, anak-anak muda aja. Ya, aku masih seperti yang dulu. Ada satu cerita, bukan satu cerita, satu kisah. Ini yang saya dengar juga tidak secara mata, tetapi perkongsian cerita ada juga dalam dikomentari lah. Monyet di Palembang di Indonesia lagi kita. Ini bagi Nabina punya senang hati di Indonesia ya. Oke, monyet di Palembang. Ya, kalau kita mau tangkap dia senang. Ada satu tempurung kelapa, letak kacang dalam tempurung kelapa itu, dan tempurung kelapa itu ada satu lubang yang mengam-ngam untuk monyet punya tangan masuk aja masuk. Yang monyet punya tangan pun bukan juga besar kan. Jadi dia akan genggam tuh kacang di dalam. Lepas itu dia tarik tangan dia. Tapi masa dia tarik itu dia tidak boleh sudah, sebab tadi macam ni. Dia bila sudah macam ni, dia sangkut. Dia mau lari, orang datang tangkap. Dia memang meronta-ronta, mau lari, mau tarik, tapi tidak boleh. Kenapa dia tidak boleh lepas? Sebab dia tidak mau lepaskan kacang yang dalam tangan dia. Cobalah dia lepaskan, kan dia boleh lari. Dia tak boleh lepaskan kacang yang ada dalam tangan dia. Jadi apabila dia tidak lepaskan itu, tempurung kelapa tetap di tangan dia, dan itu membuatkan orang senang tangkap dia. Ya, begitu kehidupan orang-orang di Kolose masa itu. Bukan orang tidak mendengar firman Tuhan, malah di sini mereka sudah lahir baru, sudah mendengar firman Tuhan dari Paulus. Paulus sudah tahu itu sangat. Rasul Paulus sudah tahu bahwa diorang ini sudah tahu Tuhan. Ya, sudah tahu Tuhan, tetapi satu yang membuatkan mereka terikat, mereka masih mengamalkan kehidupan lama. Itu berkenan jemaat Kolose, dan di sini kita akan beberapa perkara untuk merealisasikan kehidupan baru yang dianugerahkan kepada kita. Ada sudah Tuhan sudah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. Oke, next slide. Kehidupan yang baru. Dan sekarang ini kita mau kasih real dia, kasih nyata dia dalam kehidupan kita. Ya. Pertama, mengerti posisi kita yang baru. Ya, kita bukan lagi yang lama. Mungkin kita masih terikat dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Itu pergumulan kita. Ya, saya percaya apa yang firman Tuhan katakan, ingatkan dalam Kolose 1 dan sehingga habis ini, mengingatkan kita beberapa perbuatan yang jangan, very simple lah, jangan buat. Jangan buat kejahatan. Jangan marah. Ya, jangan marah. Jangan mencuri. Ya, itu yang dia kata jangan. Oke, Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ingat, kita manusia dulu dalam kegelapan. Kegelapan sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus mati dan bangkit. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dan Dia datang melepaskan kita dari kuasa kegelapan itu dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya Yesus Kristus yang kekasih. Dan masa itulah kita sudah baru semua. Ya, sudah diperbaharui. Yaitu melalui kematian Yesus Kristus. Yaitu yang kita ingat. Bila kita ingat melalui kematian Yesus Kristus, peristiwa yang sangat, yang wajib kita ingat, bagaimana Yesus menjalani penyiksaan Dia. Ya, kalau itu yang, kalau kita Paskah, itu yang sangat-sangat membuatkan kita sebagai anak-anak Tuhan rasa hati, macam rasa begitu siksaannya, begitu penderitaannya, dengan tujuan memindahkan kita ke dalam kerajaan yang baru. Ya, ingat, mengerti posisi kita yang baru. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak terang. Oke, anak-anak terang. Oke, seterusnya, next. Sebagai ciptaan baru, kita diperintahkan untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Apa tadi manusia lama kita? Mungkin kita yang tadi yang mula-mula dalam Kolose 1 ayat Kolose 3 ayat 1 itu, matikanlah. Oke, dalam itu matikanlah segala karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, duniawi. Apa yang masih kita lakukan pada saat ini, baik itu yang melibatkan hati kita, pikiran kita, tindakan kita, itu yang kita kata lepaskan. Jangan kita seperti monyet tadi. Sebenarnya kita mau lepaskan, tetapi kita masih lagi pegang lagi, sehingga kita tak boleh lepas. Lepaskan sepenuhnya. Jangan lagi ingat. Lepas. Dan sebagai ciptaan baru kita diperintahkan untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru kita di dalam Tuhan. Amin. Ya. Mungkin dari sebelah ingatkan sebelah. Tanggalkan manusia lama. Nah, bagi dia kawan sebelah. Tanggalkan manusia lama. Ya, mungkin apa dia kali? Mungkin kalau ibu-ibu pemarah nih. Saya bersyukur. Saya sebenarnya ibu-ibu, kami sebagai ibu-ibu juga, saya bersyukur. Suami selalu menegur saya dulu. Itulah saya katakan kenapa saya bersyukur. Proses firman Tuhan nih, saya yang mengalami proses itu. Bolehkah kau tidak marah? Dia kata. Jadi kan, mas satu saya tidak mau kalah nih. Ya, apa yang saya marah? Saya bukan marah, tapi dalam hati saya marah juga, betul. Ya, jadi dari situ teguran. Saya tidak mau ditegur, tapi saya terima apa yang dia tegur. Tidak tahu macam mana tuh. Saya tidak terima masa itu, tapi saya, ya betul, dari situ. Teguran orang di sekitar kita, baik suami baik istri, sama-sama menegur. Ya, di situ juga cara menanggalkan manusia lama, menginginkan. Ya, dulu saya juga seperti anak-anak muda sekarang ini. Selagi saya tidak dapat sesuatu yang saya mau beli, selagi saya tidak dapat tak beli benda tuh, saya akan teringat-ingat tuh. Contohlah baju.
Saya nampak baju cantik, duit tak cukup, budget tak cukup. Jadi saya mau baju tuh. Saya akan terbawa-bawa tuh, termimpi-mimpi pula, termimpi-mimpi lagi tuh. Ya, saya tidak menerima kemampuan saya. Maksudnya apa yang saya sebenarnya tidak mampu, tapi saya kata saya mau. Susah untuk saya kata tidak. Sedangkan hati saya mau, cantik, mau. Jadi itu juga satu yang membuatkan kita rasa itu bukan budget, tetapi kita akan ambil. Sedangkan itu bukan satu keperluan, dia kemauan. Itu juga satu keperluan dengan kemauan. Anak-anak pun keperluan mana dan kemauan mana. Jadi pastikan keperluan itu diutamakan. Jadi bila sekarang ini kalau dengan anak-anak, oke, tanya, dia keperluan kah kemauan? Dia kata keperluan, oke. Ya, sebab saya sendiri juga itulah yang saya pelajari. Oke, menanggalkan. Jangan pula mungkin juga satu yang ini main-main saja. Untuk yang anak-anak muda nih, yang suka makan burger tuh, boleh tinggalkan nggak tuh? Bagus kalau tinggalkan, tapi dari sudut kesehatan bagus. Ya, tebal lagi macam nih. Saya kata macam mana mau makan? Mula dari mana? Mau mula makan dari mana? Terfikir tak bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau anak beli, dia letak dalam pinggan, kamu makan macam mana? Saya kata saya pegang, dia mulut saya tidak terlalu besar, cukup besar untuk gigit dia satu gigit. Ya, setinggi. Macam mana mau makan ini? Jadi ambil satu di atas kan dia sore terkawal sedikit. Di atas kan dia punya kue, roti. Makan roti. Lapis kedua ada sayur, makan sayur. Ya, sampai dia agak-agak kecil baru ngap dia, tapi kenyang sudah. Iya. Boleh tanggalkan. Saya kata juga itu dengan anak-anak juga kalau begitu, menanggalkan. Ya, boleh. Kita doakan. Kalau saya suka makan burger, kita berdoa. Kesuka makan yang manis-manis, sebab itu memudaratkan, jaga kesehatan. Kita berdoa supaya kita tidak lagi suka itu burger. Tapi jangan bagi tahu orang-orang yang jual, nanti dia marah. Tidak laku jualan, dia kata. Oke, menanggalkan segala kehidupan duniawi. Tanggalkan. Ya, sebab ada orang yang ingat masa lalu. Ingat itu yang membuatkan dia rasa dia paling ingat itu. Itu yang membuatkan hati dia tidak tenang. Yang membuatkan dia rasa berperang dengan perasaan sendiri. Sedangkan di hadapan Tuhan, kita sudah akui semua sudah selesai. Amin. Haleluya. Oke, kita teruskan. Rasul Paulus juga menekan sebagai manusia baru, kita harus meninggalkan perbuatan duniawi seperti tadi. Macam, kalau kita tengok gambar, next. Ya, seperti kita tanggalkan. Kalau perbuatan yang tidak baik itu, yang tidak menjadi berkat, yang Tuhan kata jangan, tanggalkan. Apa itu? Tanggalkan. Dan kenakan manusia baru, yaitu kekudusan kehidupan kita di hadapan Dia, agar kita benar-benar berkenan kepada Dia. Oke, teruskan. Yang kedua, jangan mengikuti cara-cara dunia. Ini juga yang sekarang ini yang membuatkan umat Kristen ataupun anak-anak Tuhan. Seperti kata tadi, orang Kolose bukan tidak tahu kebenaran, mereka bukan tidak tahu Tuhan. Ya, jangan mengikuti cara-cara dunia. Kolose 2 ayat 20-23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? 21. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini.
22, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Inilah mengapa orang Kolose, mereka sangat terikat dengan cara nenek moyang mereka. Ada sudah mereka diperbaharui, tetapi mereka masih mengamalkan sikap-sikap kepercayaan tradisional. Ya, kita kena ingat, kadang-kadang kepercayaan tradisional, kalau dulu-dulu orang-orang tua, kalau ada kata sebelum kau pergi mandi, dia kata kalau kita bilang mau makan, tapi nantilah saya mandi dulu. Kalau orang tua-tua dulu sangat tidak boleh dia bilang. Kalau Lundaya punya kata dulu makatafan, kalau yang Melayu dia orang kata sasakui, dia katakan, dia pergi pegang lagi itu, ya, sebab dalam firman Tuhan tidak ada sama itu. Ya, tidak ada sama itu. Tidak ada yang, sedangkan dia kata tidak ada makanan yang haram, karena semuanya akan dikuduskan kalau kita sudah doakan. Oke. Dan mereka masih, walaupun mereka percaya Tuhan, mereka sudah mendengar Injil dari Rasul Paulus, menyerahkan diri untuk dibaptis, tetapi mereka masih memegang kepercayaan kehidupan nenek moyang mereka. Kalau kita ingat dalam perjanjian lama, orang-orang dulu dia suka pergi menyembah-nyembah. Kalau dibilang pergi gunung-gunung itu adalah tempat penyembahan. Ya, mereka masih mempercaya itu. Jadi sebagai manusia baru kita haruslah peka dengan strategi iblis. Ya, yang menggunakan kehidupan lama itu untuk membuatkan kita tertuduh. Sedangkan di hadapan Tuhan semuanya sudah selesai. Jadi untuk itu kita berusaha menguasai hati kita, pikiran kita. Biasanya iblis dia suka guna hati kita. Hati kita. Itulah sebabnya Amsal kata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di situlah terpancar segala apa di situ itu sudah? Kejahatan, segala muslihat. Hati, jaga hati. Ya, kalau kita tidak, tetapi hati kita yang kuat. Ya, seperti saya kata tadi, hati saya untuk memiliki yang mau sesuatu tuh, hati. Pikiran hati, mata kita. Ya, mata kita. Ya, mata. Telinga kita dalam mendengar, mulut kita dalam berkata-kata. Ya, firman Tuhan juga kata jangan gunakan juga, jangan berkata-kata, karena ya kalau kita tahu apa yang dilarang, memfitnah, bergosip, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, itu yang melibatkan apa yang kita cakap. Ya, tangan kita, kaki kita, itu yang kita harus stopkan dari sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita harus lakukan di sini ialah jangan lakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak, dikata perbuatan yang tidak tertib. Ya, tidak berkenan, itu saja satu. Itu saja satu yang kita harus lakukan. Jangan buat apa yang Tuhan sudah katakan jangan. Oke, the next slide. Ya, seperti tadi jemaat Kolose sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, namun mereka ternyata ada masalah pengajaran yang kemudian berpengaruh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, seperti juga kita sekarang ini. Walaupun kita dipersiapkan, kita sudah tahu semuanya. Itu sebabnya juga Tuhan
Firman Tuhan mengajar kita, mengingat kita supaya kita senantiasa peka dengan pengajaran yang tidak sehat di sekeliling kita. Sebab setiap hari kita akan berhadapan dengan ajaran-ajaran ataupun pengetahuan-pengetahuan yang menyimpang daripada firman Tuhan. Oke, next. Dan yang ketiga, yaitu merealisasikan kehidupan baru yang dianugerahkan kepada kita. Carilah perkara yang di atas. Oke, ingat segala yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Ya, dia mati. Dia mati, dia bangkit. Ya, dalam itu bukan setakat dia mati dan bangkit. Dalam itu kita diperingatkan bagaimana penyiksaan yang dia alami. Dengan satu tujuan, karena kasih-Nya menyelamatkan kita. Carilah perkara di atas. Untuk yang ketiga, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Ya, Tuhan Yesus sudah mengeruniakan kepada kita suatu hidup yang baru. Ya, kehidupan yang baru ini kita realisasikan secara progresif, terus menerus melalui proses kehidupan kita, dengan tujuan agar kita kembali serupa dengan dan segambar dengan Allah. Karena itulah yang Tuhan mau, kita berubah sedikit demi sedikit, mengalami perubahan demi perubahan. Setiap hari merupakan kesempatan kita untuk berubah. Bukan kata setiap 1 tahun sekali, setiap hari, karena setiap hari itu adalah pelajaran. Setiap hari merupakan pelajaran. Dan apa yang kita buat tadi siang, kita refleksi itu buat satu juga, kalau budak-budak yang sekolah, buat refleksi apa yang baik, apa yang bagus apa yang baik dan apa yang tidak baik saya buat hari ini. Ya. Jadi itu rasanya tidak salah untuk kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengambil itu sebagai cara kita untuk kita lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita ini dalam perlombaan masing-masing. Perlombaan dalam kita berlomba itu kita kena lihat di mana kita punya kelemahan tubuh. Ya, kalau berlomba lari, kelemahan tubuh kita secara, kalau seorang atlet lah. Dan di situ kalau ada yang lemah, kita akan kuatkan. Kan seorang pelari, kalau dia otot dia tidak kuat lagi, dia kena pakai sehingga dia pakai itu minyak untuk muscle dia. Ya, selain dari pemakanan. Dan dalam kerohanian kita harus melihat itu. Bagaimana kita diperbaharui dan diperbaharui. Next, sebagai manusia baru, sesungguhnya kita telah mengenal Injil, memiliki pengharapan yang baru yang terus diperbaharui sehingga serupa dengan gambar Allah. Dan yang terakhir, kehidupan baru membawa kita terus-menerus memperbaiki diri kita, karena kita percaya bila kita menyerahkan, berserah pada Tuhan sepenuhnya, Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Pembaharuan ini juga bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang boleh saja kita boleh ikut flow dia, tidak. Kadang-kadang dia akan menyakitkan kita. Kadang-kadang dia membuatkan kita tidak akan senang. Tetapi itulah cara Tuhan membentuk kita untuk kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin dimurnikan. Untuk saya sendiri, dalam saya mengalami proses untuk diubah dan terus diubah, diperbaharui
diperbaharui menjadi baru, dan kita akan menjadi seperti nanti mutiara. Mutiara, ya, kita melihat mutiara terbentuk. Adakah di sini yang paling-paling di sini kami ibu-ibu yang suka mutiara saja? Ya, bagaimana mutiara itu terbentuk? Sedikit saya ambil masa untuk, ya, mutiara bukan dia senang-senang saja ada mutiara di dalam itu yang karang, yang di dalam laut. Dia terjadi karena karang itu akan bila dia terkena air liur dia dengan pasir, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Bayangkan itu karang yang lembut-lembut, dia punya tersentuh dengan pasir, dia akan bergelut-gelut, pusing dengan keperitan dia yang kita tidak tahu macam mana, sehingga mutiara itu terbentuk di dalam, ya, dia pergumulan, dia punya keperitan. Jadi mutiara yang kita suka, yang mahal, ya, jadi bukan dia kata oh dia bertelur, sekarang bertelur ada mutiara, tidak. Dia terbentuk melalui proses yang sangat perit bagi karang tersebut. Ya, begitu juga kita akan mengalami perubahan demi perubahan dan belajar menanggalkan segala apa yang Tuhan tidak kenankan. Ya, menanggalkan dan mengambil apa yang Tuhan ingin kita lakukan di hadapannya. Dan saya ajak yang tim pujian tentang 8 kita akan mengoreksi diri kita. Haleluya. Kita juga seperti umat Tuhan yang ada di Kolose, yang sudah lama, yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan daripada hamba-hambanya, khususnya Rasul Paulus. Tetapi dalam pada itu mereka, kehidupan mereka tidak menyenangkan hati Tuhan, karena masih terikat dengan kehidupan manusiawi. Oh, haleluya. Dan demikian juga bagi kita sekarang ini, dalam kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita juga seperti itu.
itu menjadi sesuatu yang memperbaharui kehidupan kami ya Bapa. Agar kami diberi hati, tindakan yang berani untuk menanggalkan segala kehidupan-kehidupan lama yang membuatkan kami ya Bapa tidak merdeka di hadapan-Mu, yang mengikatkan kami sehingga kami tidak bebas. Bapa di sorga, Engkaulah Allah yang memberikan kami pemulihan, memberikan kami kemenangan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. 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 Kita angkat satu lagu. Bukan dengan barang fana. Haleluya. Sebagai doa kita, biar kita seperti rama-rama yang memiliki kelengkapan kecantikan kerohanian kita. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal.
hidup kami seperti yang Kau ingin. Oh, haleluya Yesus. Kami letakkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kita persiapan pastor. Haleluya Yesus. Pastor. Terima kasih Tuhan kalau kami berada di tempat ini karena kemurahan dan anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan memberi pengertian buat setiap pribadi kami sehingga kami mengerti di dalam posisi kami sebagai anak-anak Tuhan, di dalam terang Allah, berjalan dalam firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap hal, segala perkara kami dapat lakukan karena Tuhan berada bersama-sama dengan kami. Pada pagi ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu menyatakan supaya keadaan kami pada waktu sebelum dan sesudah menerima Engkau Tuhan. Oleh itu Bapa, kiranya kami dapat mengerti karena kami adalah bukan lagi anak-anak duniawi atau anak-anak yang dilahirkan secara dunia ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menempatkan kami dalam suatu kerajaan yang kekal yang harus kami warisi sebagai pengikut Tuhan yang setia. Oleh itu Tuhan, kami percaya segala sifat karakter kami Tuhan harus diperbaharui terus menerus lewat Roh Kudus, lewat firman-Mu Tuhan. Jika kami lalai dan gagal ya Tuhan untuk bersifat dibaharui, kami percaya bahwa segala kehidupan dalam dunia ini masih menguasai kami. Tuhan, ampuni kami. Mungkin selama ini Tuhan kami menjadi orang yang keliru, menjadi murid Tuhan yang keliru, ataupun tidak dapat memahami ataupun gagal paham dengan firman Tuhan selama ini. Bapa, berkati dan urapi kami. Biarlah kiranya Roh Kudus terus menjelaskan itu, membuka setiap pintu hati dan mata rohani kami Tuhan, supaya mata rohani kami bukan lagi buta tentang firman Allah, tetapi jelip melihat dengan terang dan jelas, karena firman itu adalah Kristus sendiri yang kami imani. Terpujilah Tuhan, diberkatilah setiap jemaat yang mendengar, supaya di dalam kehidupan kami bersama ya Tuhan, nama Yesus saja ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Kami bersyukur dan serahkan kehidupan kami hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Kita duduk.